Selamat pagi saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini saudara. Amin. Kita semua rindu datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan di masa-masa seperti ini. Biarlah kita semakin senantiasa mencari kehadiran Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk lebih lagi hadirat Tuhan. Terlebih kita siapkan hati kita. Kita mau bersekutu dengan perjamuan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang setia kepada setiap kami. Dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami tidak mau membawa masalah kami Tuhan. Kami tidak mau membawa beban hidup kami. Tapi kami mau rindu membawa segenap hati kami dan kerinduan kami kepada Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, dan kami memberikan yang terbaik buat Kau Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah saat ini dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Anak Domba Allah yang mulia, yang layak terima segala pujian kami Tuhan.
saja pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lebih lagi bawa hidup kita, Sebab Engkau mulia, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, oh yang bertahta Tuhan akan memerintah
kami angkat hati kami sembah Tuhan. Kau yang baik, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati, sembah Tuhan dengan segenap jiwa, sembah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Kami sembah Tuhan, sembah kasih setia-Mu, sembah kemurahan-Mu. Haleluya. Bawa hati kami, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Siapa Bapa terima kasih Tuhan. Sungguh Kau yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengalirlah Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi ini. Mengalir di tengah-tengah kami roh Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Menjamah hidup kami Tuhan. Mengubahkan hidup kami Tuhan. Kau yang mengetahui setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kau yang layak diberikan Tuhan. Bawa kami lagi dalam menyembah Kau Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu pada setiap kami Tuhan.
saya rasakan lagi dengan sama-sama kita sebagai sungguh besar setiamu, jaga sepanjang hidup. Terangmu telah melayakkan setiap kami. Mari sembah Tuhan lebih dalam lagi. Engkau Tuhan lebih segalanya, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan tinggikan nama Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu. Sembah Tuhan, tinggikan namanya. Dalam roh dan kebenaran Engkau Tuhan segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita bangun bersama-sama. Ku tinggikan Engkau
Kau yang layak terima segala puji dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan kami boleh datang di tempat ini Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau curahkan, mujizat Engkau curahkan atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus mau memenuhi hidup kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Karena ibadah perintah kita nggak boleh salaman. Coba berikan senyuman paling indah kepada saudara kita. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kita semua. Amin. Saudara, dalam Filipi 3 ayat 14 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan pada setiapku. Apapun beban masalah hidup kita yang saudara bawa atau saudara alami hari-hari ini, percayalah Tuhan sanggup menyelesaikan bersama-sama dengan kita. Amin. Mari berikan kemuliaan buat kita. Kita belajar sama-sama pujian ini, pujian yang menguatkan kita. Ya, di setiap minggu pertama kita akan mengadakan persembahan 2 kali. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita.
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik buat Kau Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan dan hati kami Tuhan, supaya kami boleh memberi yang terbaik karena kami mengasihi Kau Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi maupun pada saat ini belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Kau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
di hadapan hadirat-Mu. Karena Bapa Engkau hadir bersama kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di samping kami. Mengetahui setiap hati kami. Mengetahui setiap problema kami. Mengetahui apa yang akan kami lakukan, kami kerjakan. Bapa, kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kami mengerti, kami sadar, kami butuh Bapa. Kami butuh Bapa. Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang memelihara kami domba-domba-Mu. Bapa yang selalu menjaga, melihat dari setiap roh di udara, binatang-binatang buas yang akan menerkam domba-domba. Bapa selalu siap-siap untuk menjaga setiap umat. Asal kami domba yang menurut, tidak domba yang balelo dan jauh dari persekutuan, jauh dari kerumunan bersama, dan akhirnya tersesat. Terima kasih. Ajari kami pagi hari ini tentang kedahsyatan. Ajari pagi hari ini supaya kami lebih mengenal Bapa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan. Itu semua dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur bahwa Engkau masih melayakkan kami semua untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengar dan merenungkan firman ini di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.
Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama menikmati hadirat kuasa Tuhan kembali. Sebelum kita menikmati selama-lamanya dalam hadirat kuasa Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu luar biasa. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang firman Tuhan, tentang Yunus. Firman cerita yang sudah berulang-ulang kita dengar. Tapi kita akan tahu apa maksud Tuhan, rencana Tuhan bagi kehidupan kita pagi hari ini. Takut akan kedahsyatan Tuhan. Yunus 1 ayat 1 hingga 10. Kitab Nabi Yunus pasal 1 ayat 1 hingga 10. Kalau sudah kita mendapatkan, saya undang kita pakai berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mari baca dengan suara keras walaupun pakai masker. 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunus yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Amin. Silakan duduk. Kita sudah membaca bersama-sama dan mari kita mulai merenungkan apa yang Tuhan inginkan firman ini terjadi dalam kehidupan ini. Supaya kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Di cerita ini, di situ dikatakan bahwa nakoda itu dan semua anak buah kapal bingung. Biasanya angin itu tidak sedahsyat ini, tapi kini beda. Angin itu luar biasa. Angin itu seperti ingin menumpahkan perahu itu, menterbalikan perahu itu sehingga semua akan binasa. Seperti itu, padahal biasanya nakoda dan semua anak buah kapal itu tidak pernah mengalami angin sedahsyat ini. Timbul dalam pikiran orang-orang di luar Tuhan. Kalau kita beda. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itulah pencipta langit dan bumi. Berarti apa yang terjadi di dalam bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Termasuk angin dahsyat sekalipun, itu ciptaan Tuhan. Hujan deras, sederas apapun, itu ciptaan Tuhan.
Sedahsyat apapun yang terjadi di muka bumi itu Tuhan yang sudah membuat. Dan bagi orang yang di luar Tuhan, bagi orang yang di luar Tuhan itu tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka mempunyai inisiatif sendiri-sendiri untuk mencari keselamatan. Berapa di antara kita dulu waktu kita belum mengenal Tuhan dengan taat, ada persoalan yang rumit, persoalan yang menyesakkan hati. Bukannya kita datang kepada Tuhan, tapi kita sudah lupa. Kita datang kepada orang-orang pintar. Kita datang kepada orang-orang dukun-dukun sekalipun. Kita datang kepada roh-roh yang lain. Kita mencari satu keajaiban, pemulihan dalam hidup ini. Karena kita tahu orang-orang yang di luar Tuhan itu hanya tahu bumi ini dikuasai oleh dewa-dewa dan hal ilah-ilah yang lain. Mereka di ayat yang kelima, ayat yang keempat, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, maka terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak mengenal, bukan tidak taat, tidak mengenal Tuhan. Kasihan sebetulnya. Mereka memang dari hidup di muka bumi ini sadar dari orang tua yang tidak mengenal Tuhan dan menurunkan kalau apa-apa terjadi itu lihat bapamu. Bapamu sering meminta kepada dewi ini, bapamu sering meminta kepada dewa ini, dan bapamu sering bertapa di tempat ini, dan bapamu menerima wangsit, bapamu menerima kekayaan. Itu yang mereka tanamkan pada anak-anak mereka, hingga mereka yang di luar Tuhan tidak sadar bahwa ini adalah kepunyaan Tuhan dan ini adalah rencana Tuhan. Tuhan yang membuat semuanya ini. Mereka tidak sadar itu. Akhirnya mereka datang ke tempat-tempat itu. Mereka membawa hidupnya, hatinya kepada itu supaya terjadi perubahan dalam hidupnya. Mereka datang kepada ilah-ilah mereka masing-masing. Apalagi hal yang ingin membawa tubuh jiwanya binasa dengan ombak laut yang sebegitu dahsyat. Mereka berteriak-teriak kepada dewi mereka. Kalau orang Korintus berteriak kepada dewi Artemis mereka. Kalau orang Jawa berteriak kepada siapa? Banyak hal-hal yang terjadi. Berteriak-teriak kepada ilah-ilah mereka yang mereka tujukan ke arah barat, timur, utara, selatan. Masing-masing mempunyai tempat. Karena bumi ini memang dikuasai oleh iblis. Dan iblis memakai semua anak buahnya, sepertiga dari malaikat Tuhan yang turun mengikuti iblis itu menjadikan ilah-ilah, menjadikan dewi, dewa-dewa dan semua. Dan nampak itu yang membuat mereka sulit untuk datang kepada Tuhan. Karena iblis itu nyata tapi roh, tapi dia bisa mengerjai setiap manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Hatinya kosong, hatinya tidak ada Roh Kudus. Di situ iblis ingin mengerjakan setiap hati manusia karena tidak ada roh, tidak ada Roh Kudus. Dan iblis menempatkan anak buah sepertiga dari malaikat yang menjadi angka-angkanya untuk mengecoh, untuk menipu, dan untuk membawa setiap manusia untuk dibawa bersama-sama dia untuk dibinasakan. Karena sudah ditentukan untuk binasa. Dan itu yang harus menjadi pengertian kita sebagai anak Tuhan. Kasihan sebetulnya. Tapi kalau memang sudah ditentukan binasa, kita pun tidak bisa apa-apa. Walaupun kita sudah menginjil, memberitahukan ikut Yesus, tapi karena hatinya sudah teguh akan
mendapatkan pengajaran di dunia ini hingga mereka sulit. Kalau ada persoalan dalam dunia ini, mereka larinya kepada dewi dewa mereka masing-masing. Ada yang bertapa, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat, menghadap utara, menghadap selatan. Mereka masing-masing menghadap ilahnya untuk memohonkan belas kasihan supaya menghentikan badai ini, supaya menyelesaikan setiap masalah ini. Ketiga, mereka juga memakai kekuatan sendirilah. Ini juga dialami anak-anak Tuhan. Memakai kekuatan sendiri, yaitu di ayat yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Pada Yunus bangunlah, berserulah pada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita bangun supaya kita mengetahui. Oh, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Pakai kekuatan sendiri, memang bisa. Manusia itu diberikan hikmat akal budi dari surga. Semua Tuhan tidak memilih. Manusia itu beda dari semua makhluk hidup yang lain. Dia diberikan hikmat akal budi. Dia mempunyai satu kepintaran. Orang di luar, orang yang dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, masing-masing mempunyai kepintaran yang sudah dibuat Tuhan, yang sudah diciptakan Tuhan. Mereka itu sebetulnya serupa dan segambar Bapa surgawi. Hanya iblis memang menguasai bumi ini, dan dari orang tua yang sudah dikuasai iblis itu menurunkan kepada anak cucu mereka untuk beribadah kepada iblis. Dan mereka mempunyai hikmat bagaimana cara mengatasi ini, sambil mereka memohonkan kepada ilah dewa mereka. Tapi mereka mempunyai akal budi untuk bagaimana juga bisa menyelesaikan, bekerja bersama-sama dengan iblis. Kita anak Tuhan juga bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Mereka bekerja bersama-sama dengan iblis, dengan kepintaran mereka, dengan akal budi mereka. Bagaimana? Yang pertama, buang seluruh barang-barang, buang seluruh muatan. Ya, dengan membuang muatan itu, kapal itu tidak terlalu berat. Kalau kapal itu terlalu berat hingga dioleng, maka kapal itu gampang tenggelam. Tapi dengan membuang muatan, kapal itu menjadi ringan dan dia hanya diombang-ambingkan. Punya akal budi untuk bagaimana mengatasi setiap persoalan hidup. Ya, bagaimana kalau kita sakit? Kita mempunyai juga kekuatan kita sendiri. Ya tahu, sakit flu, kasih obat Neosek atau Ultra Flu. Sakit apapun sekarang, ya tahu, obat-obat herbal, daun-daunan itu bisa menjadi obat. Hikmat akal budi yang Tuhan berikan untuk membawa hidup kita dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah perjalanan hidup ini. Itu yang diberikan Tuhan kepada semua manusia, bukan hanya anak Tuhan. Karena manusia-manusia di luar Tuhan pun juga pintar-pintar luar biasa. Mereka dengan kecanggihan mereka bisa menciptakan sekarang, menciptakan vaksin untuk meredakan pandemi ini. Itu juga anak-anak, orang manusia-manusia di luar Tuhan. Kalau sekarang dibuat dari bangsa Cina yang terkenal dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, komunis. Tapi semua dikerjakan manusia itu dengan baik. Dia membuang muatan-muatan itu untuk berusaha mengatasi masalah itu. Dan yang kedua, mereka menyerukan untuk berdoa kepada ilah mereka masing-masing. Ayat yang ke-6 tadi yang saya katakan, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata,
Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Sadar. Tapi mereka tidak mengerti bahwa bumi dan langit ini diciptakan oleh Tuhan Yesus kita. Itu yang mereka tidak mengerti. Tapi mereka sadar bahwa bumi dan langit ini ada penunggunya. Mereka sadar itu. Yes. Siapa penunggunya? Iblis yang sudah dicampakkan ke bumi ini. Dan akhirnya menjadi persoalan hidup semua manusia. Dia yang mengganggu, dia ingin menipu, dia ingin memberikan kenyamanan supaya mengikut dia. Ini yang terjadi. Nakoda itu menyuruh semua tidak terkecuali Yunus untuk berdoa kepada ilah Allah mereka masing-masing. Menyuruh seluruh penumpang untuk datang kepada ilah mereka masing-masing, memohonkan supaya badai ini cepat berlalu. Dan ini juga diperbuat oleh setiap manusia. Bingung setelah badai itu tidak berlalu, padahal sudah berseru masing-masing pada ilah, kepada Allah mereka masing-masing. Kok belum reda? Ini pasti ada salah satu yang tidak benar. Ingat ya, bukan hanya anak Tuhan yang tahu, ini salah satu yang tidak benar. Orang di luar Tuhan pun mengerti. Orang di luar Tuhan pun mengerti bahwa di antara kita ini yang dalam perahu ada salah satu yang tidak berkenan kepada ilah-ilah itu. Bisa juga ya, kalau iblis yang disembah dan iblis itu minta wejangan, minta nyawa, dan kita tidak mengindahkan, ya kita sekilas balik, kita mendengar atau kita melihat ataupun pernah terjadi dalam kehidupan kita yang dulu. Kalau kita pernah minta kekayaan kepada iblis, dan saat itu iblis meminta wejangan waktu, nyawa, tidak tahu itu nyawa anaknya atau siapapun yang harus siap dikorbankan, dan kita tidak mengindahkan, di situ dia mencari. Dan itu diketahui oleh sebuah manusia, dan akhirnya dia bahkan dibuang undi. Ayat yang ke-7, mari lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mengetahui di antara semua penumpang pasti ada satu yang tidak benar. Kenyataan cerita ini, ya begitulah. Semua manusia diberikan hikmat kuasa Tuhan, mengerti bahwa pasti ada salah satu orang yang tidak beres, yang membuat masalah dalam satu keluarga. Ada sesuatu hal ramai, ada salah satu yang tidak beres, akan timbul terus keramaian. Karena disitulah iblis ingin membuat keramaian terus. Saya tahu, kita semua sadar, tapi kita sebagai anak Tuhan hanya memohonkan kepada belas kasihan dan kemurahan Tuhan, supaya bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan. Pasti ada cara Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terindah, yang terbaik untuk kita. Sebab itu kalau kita berserah, maka Bapa turut bekerja untuk melakukan setiap perkara dalam kehidupan ini. Yunus sadar, mengerti siapa yang membuat angin sedang-sedang. Kita juga kadang-kadang mengerti, saya pun mengerti kenapa kekacauan terus ada, karena ada salah satu yang gak beres dalam rumah tangga kita. Amin. Wajar, itu cara iblis ingin mengacaukan setiap anak-anak Tuhan yang datang dengan setia taat.
bagaimana cara iblis menghancurkan? Ya lewat orang terdekat kita, lewat keluarga kita, lewat teman kita. Itu cara Tuhan juga. Di sini kita tahu bahwa Yunus sadar, mengerti siapa yang berbuat ini. Mereka semua takut, tapi Yunus sadar, mengerti siapa yang membuat angin sedahsyat ini hingga kapal hampir-hampir tenggelam. Di ayat yang ke-8 berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaan dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku anak Tuhan. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Setelah mereka diberitahu, mereka mengerti bahwa siapa yang kita sembah selama ini itu salah. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan ini. Hal itu diberitahukan kepada mereka. Berarti nakoda dan semua anak buah kapal dan penumpang yang lain itu mereka melihat dan mendengar fakta kejadian bahwa orang ini yang membuat masalah jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa? Yunus sudah bersaksi kepada mereka semua bahwa di dalam dunia ini Dialah yang maha dahsyat, yang maha luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi dan ombak lautan ini. Apapun yang terjadi dalam seluruh kegiatan permasalahan di muka bumi ini, Dia yang mengetahui dan Dia yang membuat. Yunus sadar dan memberitahukan, menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Dan mereka sadar, mereka tahu, oh, harus kamu datang kepada Tuhan minta ampun. Apakah hanya Yunus minta ampun? Pasti semua, karena mereka sadar, selama ini mereka sadar. Mereka tidak mengerti. Nah, ini tugas kita pada siapa rekan teman-teman kita, saudara kita yang tidak mengerti, berikan pengertian. Kalau kita sudah memberikan pengertian, mereka tetap tidak sadar, tapi mereka sudah ditentukan untuk binasa. Tugas kita selesai. Menyaksikan cukup satu kali, bukan terus sampai gara-gara ayo melo. Cuma nanti melo itu karena ada sesuatu, hanya untuk minta kesembuhan. Setelah sembuh balik lagi. Fakta kejadian. Tidak jauh-jauh dari tempat kita. Ada. Setelah sembuh balik. Ya memang sudah ditentukan binasa. Walaupun kita saksi, kita geret, kita berikan sembako, kita berikan obat, kita berikan lain sebagainya, menunjukkan kita anak Tuhan sambil kita bersaksi percayalah pada Tuhan. Karena sesuatu hal yang dia dapatkan dan itu membuat dampak pada dirinya untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. Setelah sembuh, oh iya dia datang, terima kasih Tuhan Yesus. Iya Tuhan Yesus lain. Tapi kalau sudah ditentukan binasa, balik. Kita akan mengerti bagaimana Tuhan bekerja untuk langit dan bumi ini. Yunus sadar. Nah, ini bagi kita semua. Yunus sadar siapa yang membuat. Tapi Yunus hilang kesadaran sebagai anak Tuhan. Beda ya. Yunus sadar bahwa Tuhan Yesus yang membuat semuanya ini. Oke? Yunus sadar. Tapi Yunus hilang kesadaran sebagai anak Tuhan yang dahsyat. Amin. Suatu waktu pasti terjadi dalam Tuhan kita. Lupa bahwa kita ini anak Tuhan yang dahsyat. Ya toh? Wah,
maki orang, lupa bahwa kita ini anak Tuhan yang dahsyat. Melo maki, disalib orang, diuber orang itu. Bisa itu terjadi, hilang kesadaran. Tapi bedanya anak Tuhan, waktu Roh Kudus sudah bicara, hei berhenti, ya lapo ya, aku mau berada itu balik. Itu cara kerja Roh Kudus. Amin. Hilang, tapi Yunus beda. Yunus hilang kesadaran sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena sudah di tengah-tengah lautan. Karena dia tahu, tapi hilang kesadaran sebagai anak Tuhan. Dia tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan dengan baik. Dia sadar, dia melarikan diri, dia sadar. Tapi kesadaran sebagai anak Tuhan untuk melakukan tindakan, untuk melakukan perintah Tuhan, itu tidak terjadi dalam hidupnya. Sabtu berterima kasihlah pada Roh Kudus, karena Roh itu diam dalam hidupmu. Dia senantiasa menegur dan memperingati hidup ini. Karena sewaktu-waktu kita pun berbuat demikian. Kalau saya berbicara kita, saya pun juga bisa berbuat tanpa sadar emosi marah besar. Ya, karena temperamen. Saya pun ingin tidak berbuat demikian, karena tahu firman itu melekat. Tapi kemanusiaan ini membuat kita tidak sadar bahwa siapa kita. Kita pun tidak mau melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingin melakukan yang baik, yang kudus, tapi yang kita lakukan adalah jahat. Itu pun dialami Rasul Paulus. Tapi oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, berbahagialah karena ada Roh Kudus. Roh itu yang memberikan kekuatan, Roh itu yang menghibur dan yang menegur setiap tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yunus hilang kesadarannya hingga dia takut mati untuk memberitakan firman kepada bangsa Niniwe. Ya, tapi tidak takut mati terhadap ombak lautan. Oh, ini aneh. Saya bilang terjadi juga saat ini. Terjadi juga saat ini, saat pandemi. Kenapa saya bilang? Takut mati untuk bersekutu. Ya, nanti ditulari. Berarti kita tidak percaya setiap anak Tuhan, teman-teman kita seiman, satu anggota ini. Ini satu anggota. Kalau satu anggota sakit, semua anggota akan sakit. Amin. Itu anggota tubuh Kristus. Satu yakinlah bahwa kita semua ini sehat di hadapan Tuhan. Itu anggota tubuh Kristus. Tapi ini bedanya saat ini terjadi. Yunus takut untuk memberitakan kepada orang-orang Niniwe, karena orang-orang Niniwe terkenal orang yang memakan orang beragama. Keganasannya, kenapa harus diberitakan? Biarlah binasa. Yunus takut akan ke Niniwe, tapi dia tidak takut akan ombak yang sedahsyat itu. Kenapa dia takut? Nyatanya dia bisa tidur nyenyak. Dia tidak takut, padahal seluruh penumpang kapal takut, hanya Yunus yang tidak takut. Tidur nyenyak lagi. Kita pun waktu pandemi, takut. Jangan-jangan di dalam gereja memang ada tertulis, memang dikatakan di betul bahwa yang lebih banyak kena yang lebih itu salah satunya gereja. Saya gini Tuhan, saya yakin kalau ada yang masuk sini, langsung Roh Kudus akan menyembuhkan. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dia tidak suka kekotoran, mengotori anak Tuhan, dan dia akan membersihkan. Yes. Tapi jangan sampai kita mempunyai takut datang di tempat ini, tapi ke tempat keramaian kita datang, ke mall dan lain sebagainya. Malah kayak Yunus hilang kesadaran sebagai anak Tuhan bahwa ini dahsyat, ini luar biasa. Hilang. Tempat ini takut, tapi tempat lain dia tidak takut.
bersyukurlah. Tuhan jelas-jelas menyertai. Tuhan pasti menyertai. Karena perintah Tuhan, firman Tuhan itu membuat kita kuat. Terhadap ombak lautan semua penumpang ketakutan, tetapi Yunus tidak, bahkan tidur. Osok turut perintah Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi kesenangan pribadi dia tidak takut. Sadar dan bertobat. Tapi ada harga yang harus dibayar. Amin. Kalau sudah ayat ke sini, jangan main-main dengan Tuhan, saya katakan. Saya katakan kembali lagi, jangan main-main dengan Tuhan. Lebih baik Tuhan katakan, takutlah kepada Dia yang dapat membunuh jiwa dan rohmu. Jangan takut pada yang dapat membunuh tubuhmu aja. Itu perintah Tuhan. Tapi kalau kita tetap takut, ada harga yang harus dibayar. Apa selanjutnya? Saya tidak baca. Yunus harus dibuang ke dalam lautan, dilemparkan ke lautan. Dan harga yang harus dibayar, memang tidak mati. Tapi siapa sih mau hidup 3 hari 3 malam di perut ikan? Siapa yang mau? Itu yang harus dibayar oleh anak-anak Tuhan yang tidak tahu. Saya katakan dengan jelas. Ini rekaman akan didengar mereka. Saya katakan dengan jelas. Harus dibayar itu untuk menjadi anak Tuhan yang toleh. Setelah itu Yunus bagaimana? Dahsyat apa enggak? Dahsyat yang luar biasa. Dengan urapan pembaruan yang Tuhan berikan, pemulihan yang Tuhan berikan, dia dapat memberitakan. Ingat Petrus dengan mencela dia tidak setia kepada Tuhan, dia tidak menghargai Tuhan, dan dia melakukan yang tidak baik. Akhirnya pada saat dia sadar, Petrus menjadi rasul yang luar biasa. Bayangan dari tubuhnya aja bisa menyembuhkan orang. Yunus setelah dia sadar dia pulihkan Tuhan, Niniwe langsung dengan pemberitaan itu dengan tidak takut, tapi suara kegetaran, suara urapan Tuhan yang mengalir lewat 3 mulut bibirnya, itu yang membuat semua bangsa Niniwe sujud takut kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Kesimpulan bagi kita pagi hari Mesir ini, kalau orang dunia saja takut terhadap kedahsyatan Tuhan, apalagi kita tahu, mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Orang luar takut kedahsyatan Tuhan terhadap masalah apapun di muka bumi ini, baik itu tsunami, baik itu apapun, itu semua terjadi karena Tuhan. Kita mengerti bahwa itu yang membuat Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan kita dahsyat. Tuhan pasti sudah menentukan setiap anak-anaknya untuk pulang bersama-sama dengan Tuhan. Yes, Tuhan sudah menentukan. Satu, jangan takut. Ketentuan Tuhan itu tidak ada yang bisa menggugat. Tuhan menentukan kalau anak-anaknya pulang, siapapun. Tapi Tuhan pasti menyertai. Dan di sini Tuhan tekankan supaya kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Luar biasa. Satu pegang firman Tuhan, berjiwa patriot bersama dengan Tuhan. Aku pahlawan kecil, aku anak sekolah ini. Yesus besertaku. Siapa lawan kita? Aku tidak takut. Tuhan besertaku. Masalah apapun dalam dunia ini, jangan takut, baik di darat maupun di lautan. Mati sekalipun, kalau itu betul-betul akan mati, karena mati itu adalah jembatan untuk kita hidup kekal. Selama Tuhan belum datang, memang maut itu harus kita lewati, ya. Tapi maut itu sebetulnya kalau orang sudah mengerti hidup yang kekal, enjoy. Banyak jemaat ini yang waktu akan menghadapi maut, saya cuma katakan, janganlah takut,
di malam gelap, Yesus besertamu. Yesus besertamu. Yesus besertamu, manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu. Tuhan jaga anaknya. Mulai dari papi lagu ini dinyanyikan, saya teringat kepada almarhumah ibu dari bapak saat waktu mau meninggal. Lagu ini saya naikkan di dekat telinga. Jalanlah aku di malam. Soalnya apa? Wajar takut karena akan menghadapi maut gelap. Tapi kalau Yesus datang terang, kita tahu kita tinggal pegang tangan, karena Dia tetap memegang tangan kita untuk membawa kita ke Firdaus, pindah tempat. Hanya harus melewati maut. Satu, jangan takut menghadapi maut. Sekali lagi saya tekankan, jangan takut menghadapi maut. Apapun yang kita kerjakan semua untuk Tuhan. Kalaupun pekerjaan itu orang lain bisa berkata hati-hati, itu membawa kematian. Kalau memang sudah kita kerjakan dengan hati bahwa ini semua untuk Tuhan, kerjakan, jangan takut menghadapi maut. Karena Tuhan pasti beserta hidupmu. Amin. Yes. Mati sekalipun kalau untuk Tuhan, untuk menyelamatkan orang banyak, menggairahkan semangat orang banyak, itu yang Tuhan ingin kerjakan dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, menyelamatkan orang banyak, melakukan firman Tuhan. Pasti Tuhan itu pelihara. Di ayat pasal ketiga ayat 4 hingga 10 di situ Tuhan pelihara. Melakukan firman Tuhan ini, Raja sampai dengan rakyatnya melakukan firman Tuhan, taat, Tuhan pelihara dan menggairahkan dan menyemangati. Yunus menyemangati dan menggairahkan semua bangsa Niniwe sehingga semua diselamatkan. Sebab itu adalah tugas kita. Firman Tuhan pagi hari ini membawa kita tahu Allah kita dahsyat. Dan kedua, kita jangan takut kalau kita semua mengerjakan semua yang kita kerjakan di muka bumi ini karena Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat yang 23. Apa yang kita kerjakan, bahwa kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Apapun, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan usaha, kita semua lakukan untuk Tuhan. Dan kita tidak takut menghadapi rintangan apapun. Dan kita tahu, kita nyatakan di antara rekan-rekan teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang belum kenal Tuhan, bahwa aku anak Tuhan. Dan itu yang membuat mereka semangat. Mereka akan datang kepada Tuhan. Seperti Niniwe, seperti Yunus membawa hidupnya setelah sadar, dia membawa hidupnya, menyuarakan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberkati kita semua pagi hari. Amin. Siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan bagi kita. Yang belum mendapatkan, silakan. Yang belum ada jemaat, yang belum mendapatkan roti dan anggur yang dibagikan tadi. Oke, semua sudah.
dan dengarkan firman Tuhan dengan jelas. Maka kata Tuhan Yesus kepada kita semua, mereka pada kita semua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bukan? Angkat roti ini. Inilah daging yang tercari-cari. Renungkan waktu dia dibawa ke tempat pembantaian. Yesus harus dicambuk dengan 3 prajurit yang mencambuk dia dengan tuli yang ada paku-pakunya. Setiap kali cambukan ditancapkan kepada tubuhnya di punggungnya, maka waktu cambuk itu ditarik, maka terkelupas daging. Dan ini yang kau pegang adalah daging yang tercari-cari. Angkat dan hormati dengan lebih tinggi. Sebab setiap kali kamu makan roti, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah yang kita junjung tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, tanamkan bersama. Haleluya. Angkat jalan yang lebih tinggi dari kau. Demikian juga ia mengambil jalan sesudah makan lalu berkata, jalan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah jalan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah, kialah pada karapata-karawas, ikaramalah-pata-kuraya, ikaramawaya-dada-seki-dede-dede, oramata-karamawaya-dada, ikaramawase.
pikiranmu, perasaan dan kehendakmu. Pagi hari ini Dia akan menjamah hidupmu. Dia memperbarui hidupmu. Dia memberikan kau kekuatan. Terus berjalan bersama dengan Dia sampai kekekalan. Berkati Tuhan, berkati seluruh jemaat. Kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang susah sudah Engkau hiburkan, yang menghadapi masalah Engkau sudah berikan jalan keluar, yang kekurangan sudah Engkau cukupi. Pulang dari tempat ini, Engkau akan diberkati Tuhan dengan satu pekerjaan besar. Kurang yang belum punya keturunan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun depan Engkau sudah mempunyai. Amin. Kira terima kasih Bapa. Dan kami tetap mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, baik dengan gaji kami juga mempergunakan secukupnya. Tapi kami juga mengerti akan pekerjaan Tuhan dan juga membutuhkan dana. Tuhan berkati tangan-tangan ini, Saudara akan memberikan yang terbaik, baik perpuluhan, tantangan sosial. Tuhan berkati tangan kami. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala doa ini. Yang percaya mengatakan amin. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita saksikan sebuah video dari kaum remaja. Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Kristina dari BBK Yesus Pancaran Kasih. Pada Matius 22 ayat 14 katakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, tema recalling ini akan kami kupas dalam remaja BBK Yesus Pancaran Kasih. Tentunya pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 10 pagi lewat via Zoom dengan pembicara Kak Rod. Kami tunggu kehadiran saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak masih remaja, silakan gabung bersama-sama dengan kamar remaja nanti jam 10 via Zoom. Oke, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan
Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungi. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa Surga atas kita semua pagi hari, dalam usaha pekerjaan, dalam sekolah kuliah anak-anak kita. Bapa Surga yang menyuruh malaikat Tuhan akan menyertai melindungi kita dari setiap orang-orang yang bermaksud jahat. Keluar masukmu dilindungi, dari sekeliling rumahmu juga dilindungi dari setiap virus-virus penyakit, virus COVID-19 ini. Dan Bapa Roh Kudus, Tuhan Yesus yang baik, senantiasa berdoa untuk kita, memberikan kekuatan, damai ilahi, dan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita menjadi satu penghiburan dalam hidup ini, peneguran dalam hidup ini, dan memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah hidup kita. Mulai saat ini terimalah berkat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mohon waktunya sebentar.